wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi ETS, Advokasi dan Komunikasi Kebijakan yang diampu oleh Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Valindra Syahla Putri dengan NBI 11122000096. dan saya Deborah Nidia Sutomo, NIM 11122200070. Yuk, simak video kita! Saya akan menjelaskan tentang advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan adalah proses strategis dan terencana yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan. Mencakup berbagai kegiatan seperti riset, komunikasi, lobby, dan mobilisasi dukungan publik untuk mendorong perubahan atau perbaikan dalam kebijakan yang ada. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam advokasi kebijakan karena menjadi sarana utama untuk menyampaikan isu-isu publik kepada para pembuat kebijakan dan masyarakat luas. Melalui komunikasi yang efektif, isu-isu publik dapat disampaikan secara jelas dan persuasif sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat serta mempengaruhi keputusan para pembuat kebijakan. Selanjutnya, model dan teori advokasi. Teori advokasi kebijakan membantu memahami bagaimana kebijakan dapat dipengaruhi oleh aktor, jaringan, dan strategi tertentu. Beberapa model utama yang digunakan dalam advokasi kebijakan. Yang pertama, Advocacy Coalition Framework atau ACF. Model ini menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan individu, tetapi juga oleh interaksi antara kelompok. Lalu yang kedua, Issue Network. Model ini menggambarkan jaringan fleksibel antara berbagai aktor yang terlibat dalam isu kebijakan tertentu dan merupakan jaringan informal yang terdiri dari berbagai aktor seperti pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Dan yang ketiga, Policy Entrepreneur. Model ini berfokus pada individu atau kelompok yang bertindak sebagai entrepreneur dalam kebijakan. Karakteristik utama individu atau kelompok yang secara aktif berupaya memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik dengan cara yang inovatif dan strategis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktor dan strategis advokasi. Yang pertama, ada aktor non-governmental organization atau NGO. Memiliki beberapa peran utama. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang kedua, menyediakan layanan langsung kepada masyarakat. Dan yang ketiga, berperan sebagai pengawas independen terhadap implementasi kebijakan publik. Dan yang keempat, memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk mendorong perubahan kebijakan. Selanjutnya, aktor kedua yaitu media. Media memiliki peran penting dalam advokasi kebijakan publik dengan mempengaruhi opini publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Dan yang ketiga, aktor pemerintah memiliki peran sentral dalam proses advokasi kebijakan karena mereka merupakan pemegang otoritas formal dalam merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dan terakhir, aktor pada masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam proses advokasi kebijakan karena mereka mempresentasikan suara publiknya. Lalu saya akan menyampaikan materi yang keempat, yakni teknik advokasi dan komunikasi. Ada 4 teknik untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan opini publik. Yang pertama itu dengan proses lobbying, di mana mempengaruhi keputusan pembuat kebijakan melalui pendekatan langsung atau sistematis, digunakan oleh berbagai aktor kelompok kepentingan, yaitu anggota legislatif dan juga anggota eksekutif.
Lalu teknik yang kedua itu ada mobilisasi massa, di mana untuk menunjukkan kekuatan publik secara kolektif untuk menekan pembuat kebijakan agar memperhatikan dan merespon tuntutan masyarakat itu bisa dengan demo dan juga kampanye. Lalu teknik yang ketiga itu dengan media campaign, di mana strategi advokasi kebijakan untuk menyebarkan pesan, membangun opini publik, dan memengaruhi pengambil kebijakan melalui media massa. Lalu yang keempat itu ada dengan teknik negosiasi, di mana mencapai kesepakatan antara pihak-pihak kepentingan yang memiliki kepentingan berbeda melalui proses dialog. Lalu materi yang kelima itu ada evidence based advocacy, di mana advokasi berbasis bukti itu pendekatan ini mengandalkan data dan riset untuk mendukung kebijakan yang diperjuangkan. Ada dua komponen utama, yaitu yang pertama data driven advocacy, di mana menggunakan data dan analisis statistik seperti data pemerintah, studi ilmiah, survei kelompok kepentingan, dan juga data dari media sosial. Lalu yang kedua itu dengan cara riset kebijakan, dengan cara mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, lalu kemudian melakukan evaluasi. Tujuannya itu agar kebijakan yang dihasilkan bersifat rasional, efektif, dan tepat sasaran, serta mampu menjawab persoalan secara objektif. Lalu saya akan menyampaikan penutup, di mana saya akan menyampaikan isu atau contoh nyata pada advokasi dan komunikasi kebijakan. Saya akan menggambarkan isu contoh nyata yang ada pada komunikasi kebijakan. Itu ada isu kampanye anti rokok melalui peringatan gambar dibungkus rokok seperti ini. Untuk menyampaikannya itu di temuan lapangan dalam bentuk melalui media campaign, riset dampak konsumsi rokok, dan lobbying terhadap produsen rokok. Dan aktor-aktor yang terkait itu pada Kementerian Kesehatan, organisasi kesehatan, media, komunitas anti tembakau. Maka dari itu, hasilnya pemerintah mewajibkan gambar peringatan kesehatan pada bungkus rokok sebagai kebijakan publik. Sekian, terima kasih sudah menonton video penjelasan materi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya.